Ana Bahar bin Smith gak peduli siapapun habaib khususnya. Intinya para habib-habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang dikhianati Habib Rizik. Inti semua bakal berhadapan dengan Bahar bin Smith. لكن الذين كانوا يديرون لعبة السياسة Tapi mereka yang mempermainkan permainan politik itu أوصلونا للذي وصلنا إليه. menyampaikan hasil dari apa yang kita alami sekarang ini. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. وأكبر جريمة أنهم قبلوا أن يحرضوا على بعضهم البعض باسم الطائفية. Dan kriminal yang terbesar adalah mereka terima kalau mereka saling dipanas-panasi dan diadu domba tentang itu. Kenapa? Saudara-saudara, kalau musuh di luar perangan kelihatan, yang itu pengkhianat. ولم يبالوا بهدم بلادهم. Dan mereka nggak peduli juga kalau negaranya hancur. Kalau ya anu wali-walian jangan sama ana. Oh ya anu ulama-ulamaan jangan sama ana. Biar kemana ini orang? ثم أثاروا النعرة الطائفية. Kemudian mulai memicu konflik sektarian. ثم أثاروا الناس ضد مؤسسات الدولة. Dan kemudian mulai memicu konflik melawan yayasan pemerintahan. Ada yang orang berbicara. Ente orang yang udah hadir lagi enak yang di Mekah. Balik datang ke Indonesia. Siapa yang minta umat atau bukan? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Kemarin itu udah bikin penjara. Kemana? هناك فرق بين النظام والدولة. Di sini ada perbedaan antara pemerintahan dan negara yang berdaulat. النظام جزء صغير في الدولة. Pemerintahan itu adalah bagian kecil dari suatu negara yang berdaulat. النظام الذي هو الحكومات التي تأتي وتذهب الانتخابات. Maksudnya pemerintahan di sini adalah rezim yang berubah, selalu berubah dengan berubahnya pemilu yang terjadi. Kalian diam. Gimana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibantu? Kemana kalian wahai umat Islam? لكن الدولة أوسع من ذلك. Tapi yang namanya negara yang berdaulat itu lebih luas dari konsep الدولة pemerintahan. مؤسسات وشعب وأرض. Daulah negara itu tadi adalah yayasan dan bangsa dan tanah air. مؤسسات. Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya bakal cari kalian satu persatu. مؤسسات الدولة التي لا تتغير بتغير الانتخابات، الجيش، الشرطة، القضاء، التعليم، مثل الجامعة المحترمة. Yaitu yayasan kenegaraan yang nggak bakal berubah, seperti TNI-nya ada, Polri-nya ada, universitas-universitas negerinya itu nggak akan berubah. Habib Rizik datang itu jutaan orang pergi ke bandara. Polis Habib Rizik, sidang Habib Rizik. Tidak ada cuma ibu-ibu. Kepada itu orang, ente semua, kemana ente? Hah? Kemana? Kemana itu orang semua? Hah? فإذا سمعتم من يحاول أن يحرضكم على هذه المؤسسات. Nah, kalau kalian mendengar ada yang mulai manas-manasin kalian dari tatanan yang disebutkan itu yayasan kepemerintahan di situ, أقول يحرضكم على المؤسسات. saya katakan lagi mereka memanas-manasi terhadap yayasan pemerintahan negeri. Bakal saya habisi kalian. Siapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. فهو مجرم. Maka orang tadi adalah kriminal. Dan di sini banyak intel-intel di sini. Inti orang kalau berintimidasi, jangan intimidasi Habib Umar, intimidasi anak Bahar dengan Muslim. Hei, intel-intel polisi, kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan Habib Umar ini acara Maulid Nabi. Tidak ada satupun yang bisa melarang acara Maulid Nabi. ولو لبس عمامة كهذه العمامة.
dia tetap menjadi pelaku kriminal meskipun dia pakai imamah sebesar saya. Siapapun habaib khususnya, ini para habib-habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianati habib Rizik, ini semua bakal berhadapan dengan bahar dengan Muslim. أعيد Saya ulangi lagi, الذي يحرض على مؤسسات الدولة yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negeri negara, الوطنية institusi-institusi pemerintahan, فهو مجرم itu adalah pelaku kriminal ولو لبس عمامة meskipun orang tadi pakai imamah, ولو قال لكم دين meskipun mengatasnamakan itu agama, ولو قال لكم نصرة الإسلام meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam. إما هو مغفل يضحك عليه أو كذاب. Itu mungkin dia orang bodoh yang diketawain atau dia itu penipu. Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? أيا كان هذا الإنسان، Siapapun manusia ini, لأن التحريض على مؤسسات الدولة معناه هدم الدولة. karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. Habib Rizik datang itu jutaan orang pergi ke bandara. Fonis Habib Rizik, sida Habib Rizik. Ini datang cuma ibu-ibu. Kemana itu orang? Ente semua, kemana itu? Kemana? Kemana itu orang semua? وهدم الدولة معناه إضاعة الكليات الخمس. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama 5 yang ada di dalam agama. الدين Yang pertama agama, والنفس menjaga jiwa, يعني الحياة kehidupan maksudnya, والعقل dan kemudian akal, والعرض dan harga diri, والمال. dan harta. Sebelum 6 pengawal dibunuh, jangan itu orang bunuh. Ketika ada 6 laskar dibunuh, kemana? Itu orang mah habaib dan ceramah-ceramah yang tegas, jadi melempem, jadi kayak kerupuk, goblok. Harta. وانظروا إلى الدول التي سقطت ماذا حصل في الخمسة هذه. Dan lihat, coba perhatikan negara-negara yang sudah jatuh. Coba perhatikan dari 5 pondasi yang penting di dalam agama ini. لأن من مهام الدولة كما ذكر إمام الحرمين الجويني في غياث الأمم، وكما ذكر الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية وغيرهما، أن من مهام الدولة حفظ الكليات الخمس. Bagaimana disebutkan oleh Imam Juwaini dan disebutkan juga Imam Mawardi di kitab mereka, bahwasanya peran negara yang berdaulat adalah menjaga 5 landasan utama di dalam agama itu tadi. Takut dipenjara, takut dibunuh, takut dipenjara. طيب واحد يقول هي مقصرة في حق الدين أو ترتكب أشياء تضر بما له صلة بالدين الدولة. Dan kemudian ini ada negara tapi dia nggak merespon tentang agama, atau mungkin dia teledor, atau mungkin nggak perhatian, atau mungkin nggak nolong tentang agama kita. نطالبها بألا تفعل. Iya, kita tuntut dia supaya nggak melakukan seperti itu. نعمل على تصحيح المسار. Iya, kita arahkan dengan tujuan, dengan arah yang benar. لكن هدم الدولة لا. Tapi untuk menghancurkan negara enggak. Giliran yang bikin acara maulid orang-orang yang pro kepada pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah, ente orang nggak intelin, giliran yang bikin acara hadu maulid itu pada ngintel, pada ini, bilangin sama ketua bilangin, baru bismillah kamu. لكن ليس هذا وحده الذي نريد أن نقوله في مسألة الوطن والإنسانية. لا. Bukan ini aja yang saya maksudkan ketika saya membahas tentang negara, bangsa di sini. Dan di sini banyak intel di sini. Itu orang kalau berintimidasi, cari intimidasi Habib Umar, intimidasi anak, bahar dengan Muslim. Itu polisi. Kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan bukan ini acara maulid Nabi. Tidak ada satu pun yang bisa melarang acara maulid Nabi. هذا المحذور. Ini adalah perkara-perkara yang diwaspadai. Hati-hati, ada titik merah di situ. Anak bahar Muslim gak peduli. Siapapun habaib khususnya. Intinya para habib-habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianati Habib Rizik,
Ente semua bakal berhadapan dengan Bahar bin Muslim. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente